sebelum masuk ke kotanya, surat ini secara umum salah satu surat yang penilaiannya positif. Berbeda sama yang sebelumnya ya. Kebalik ya. Kalau yang jemaat sebelumnya yang Sardis ya, maka kita bilang Sardis ini ya. Ya, itu jauh ke timur, makin ke timur, ya. Ke timur Kekaisaran Romawi. Seperti kota Philadelphia jadi pintu terbuka upaya meyunanikan ya daerah timur. Berarti umat di Philadelphia juga dinilai positif karena ini menjadi pintu gerbang mulainya pekabaran Injil masuk ke daerah timur, makin ke timur. Jangan membuat kita kemudian goyah lalu minder ya. Ya tentu dalam kehidupan berjemaat kita juga ketemu dengan gereja yang mungkin yang gak seberapa kekuatannya, tapi bukan berarti tidak bisa berkarya. Sahabat YKB, kita jumpa dalam program Ngulik Alkitab. Program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca kitab suci dan juga menggali setiap pesan yang sangat bernats dalam setiap teks yang akan kita ulik dan tentu saja melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Rumenta Santiani Manurung. Sahabat, pada episode kali ini kita akan mengulik kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Kita masih dalam rangkaian mengulik kitab Wahyu di bawah judul Yang Lemah Namun Tak Dibiarkan Punah, Jemaat Philadelphia. Dan yang akan mengulik teks Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 adalah Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa kembali Bapak Pendeta Dhani Purnama. Salam jumpa Bu Santi. Suara agak paro-paro. Suara masih parau. Parau-parau. Iya. Bapak Pendeta Dhani melayani sebagai pendeta jemaat GKI Gading Serpong, Tangerang. Begitu ya, Bapak betul. Pendeta. Ya, kita akan mulai mengulik teks ini Wahyu 3 ayat 7 sampai 13 di bawah judul Yang Lemah Namun Tak Dibiarkan Punah. Kita akan buka dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Ya, mari sahabat YKB kita berdoa. Ya Bapa, kami kembali menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang begitu perhatian, peduli pada kami, baik kami sebagai pribadi maupun kami sebagai jemaat Tuhan. Hari ini Tuhan, kami bersama kembali akan mendalami satu bagian Alkitab, satu jemaat Philadelphia yang tampak lemah dalam pandangan dunia, tapi tak pernah dibiarkan punah oleh Tuhan yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan, penerangan dari Roh Kudus, supaya kami mengerti bagian ini, dan menarik pembelajaran buat kehidupan kami di masa kini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya baca Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Kepada jemaat di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera, peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ.
Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik, Bapak Pendeta Dani, kita mengulik Wahyu 3 ayat 7 sampai 13. Sebelumnya tentang kepada jemaat di Sardis, episode kali ini kepada jemaat di Philadelphia. Surat jemaat di Philadelphia ini apa yang menjadi ciri khas? Surat persis jemaat di Philadelphia ini dibandingkan dengan surat kepada jemaat di Sardis. Baik, Bu Santi dan sahabat YKB, mungkin ada yang baru pertama kali mendengarkan bagian ini ya. Rangkaian surat kepada 7 jemaat ini menjadi sesuatu yang mengawali kitab Wahyu ini ya. Umumnya kan, ini mengulang betul. Yang beberapa waktu sudah dibahas nih. Umumnya kita kalau membaca Wahyu pasti bagian-bagian yang serunya itu, yang ramalan, yang nubuatan, angka 666 itu terus yang selalu dibahas, dan lupa bahwa sebenarnya ini diawali sebenarnya dengan surat. Jadi sebenarnya kalau surat ini kan berarti ada konteks tertentu, tadi kekasan tertentu, sehingga memang dituju. Lalu yang menarik, cara Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepada jemaat-jemaat ini juga khas, beda-beda. Nanti kita lihat kepada jemaat di Philadelphia ini, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya sebagai siapa. Itu untuk menjawab pergumulan yang sedang dihadapi jemaat di kota itu. Sedikit mengulang, kalau surat ini kan berarti ada pesan di dalamnya. Betul. Pesan di dalamnya sangat kuat, bahwa jemaat di tengah berbagai kesulitan hidup, aniaya, penderitaan, diminta untuk tetap setia, bertahan, taat kepada Tuhan. Karena sekalipun ada begitu banyak persoalan itu, Tuhan hadir. Tuhan tahu persis, Tuhan melihat, dan Tuhan bertindak. Jadi ini semacam surat pastoral sebenarnya. Betul. Yang meneguhkan, menguatkan, mengingatkan juga, menegur juga kalau salah. Dan seperti kemarin polanya juga sudah ada nih. Ada perkenalan, lalu kemudian ada penilaian. Jemaat dinilai bagaimana hidup mereka. Lalu juga setelah itu ada nasihat dan janji. Nah, kita akan bahas dengan pola itu ya, pola itu. Sama ya. Baik. Sebelum masuk ke pola itu, Bapak Pendeta, karena memang kepada jemaat di Philadelphia, dapatkah memberi gambaran kepada saya dan juga para sahabat yang saat ini sedang menyaksikan kota Philadelphia di era itu tuh seperti apa kotanya? Betul. Jadi sebelum masuk ke kotanya, surat ini secara umum salah satu surat yang penilaiannya positif. Berbeda sama yang sebelumnya ya. Kebalik ya. Kalau yang jemaat sebelumnya yang Sardis ya, maka kita bilang Sardis ini ya. Itu nggak ada bagusnya. Negatif semua. Kalau ini kebalik. Tidak ada yang negatifnya. Isinya pujian. Karena positif sekali jemaat di kota ini ya. Jadi ya menarik ya, kita berurutan ini diberi contoh 2 jemaat yang satu begitu negatifnya, yang satu begitu positifnya. Nah, kita lihat sekarang kota Philadelphia-nya sendiri gimana sih sebenarnya? Konteks berdirinya jemaat itu gimana? Kota Philadelphia ini adalah kota yang dibangun oleh seorang kaisar namanya Attalus. Sebenarnya dibangun khusus untuk saudaranya. Jadi kaisar ya, punya kuasa, punya kekuatan. Mau diperuntukkan untuk siapa? Bangun kota juga ya. Bangun kota untuk saudaranya bernama Eumenes. Kalau dari asal katanya sendiri bagus. Philadelphia ini kan berarti dari kata philia, cinta, kasih, dan Adelphia atau Adelphos. Adelphos berarti saudara laki-laki. Adelpha saudari perempuan. Philadelphia berarti ini seperti cinta untuk saudaranya gitu. Baik saudara laki-laki atau saudara perempuan. Jadi memang kota ini dibangun dengan sengaja untuk menjadi tanda cinta kasih kepada seorang saudara. Latar belakang kayak gini sebenarnya berarti mestinya ya,
kota ini penuh cinta nih mestinya ya. Iya. Karena dibangun untuk Betul. saudara sendiri gitu ya. Betul. Itu dari asal kata ya. Nah, kota ini juga dibangun sebagai pintu gerbang menuju ke bagian timur Kekaisaran Romawi. Kan kita selalu bilang itu ada di barat. Lalu mereka ekspansi kan ke timur ya. Nah, kota ini nih jadi pintu gerbang untuk masuk ke wilayah timur dari Kekaisaran Romawi. Tujuannya apa? Supaya kota-kota di bagian timur itu juga dapat diyunanikan lah kira-kira ya. Diberi pengaruh budaya Yunani. Ya. Jadi kota ini dibangun juga dengan misi tertentu. Selain mau menunjukkan cinta kasih, tapi juga punya misi untuk menjadikan kota-kota di daerah sebelah timur itu menjadi kota-kota yang juga berbudaya Yunani. Seperti yang ada di bagian baratnya. Ya, luar biasa ya, latar belakangnya. Lalu kota ini juga dikenal sebagai kota industri. Khususnya industri pertanian. Ya, kebun-kebun anggur itu sangat luas terhampar di kota Philadelphia. Nah, cuman memang kota yang indah ini nggak seindah itu buat orang Kristen. Ya, orang Kristen di sana mengalami tekanan. Dari siapa? Terutama dari orang-orang Yahudi. Ya. Sebenarnya kan akar kekristenan juga awalnya dari Yahudi kan ya. Tapi dalam perkembangannya orang-orang Yahudi yang menganut Yudaisme itu menganggap umat Kristen ini, orang-orang Kristen ini sesat. Karena dalam pandangan mereka, Yesusnya nabi yang sesat gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi, orang Kristen ini ya umat yang sesat. Nah, ini yang kemudian menjadi titik tolak yang berat buat orang-orang Kristen yang ada di sana. Tekanan dari pemerintah mungkin tidak ada, tetapi justru dari sesama umat beragama yang lain yang menganggap kamu sesat karena gurumu itu buat kami juga sesat gitu ya. Itu orang-orang Yahudi. Nah, jadi itu latar belakang kotanya, Bu Santi ya. Itu kondisi yang ada. Dalam perkembangan juga kita melihat kota ini berkali-kali kena gempa. Kalau kena gempa berarti kemudian juga harus dibangun ulang. Setiap kali dibangun dikasih nama baru. Ya, jadi dikasih ada nama sebutan baru gitu. Namanya Philadelphia, tapi ada sebutan baru. Sebutan baru. Itu juga jadi satu konteks. Selain ada tekanan dari umat beragama lain, ternyata wilayahnya juga rentan. Ya, rentan bencana. Iya. Jadi kalau dari pemerintah relatif tidak ada tekanan tidak terlalu kuat ya. Malah kota ini kota yang indah ya, namanya saja udah Philadelphia, dibangun diperuntukkan untuk saudaranya. Dan memang ada misi sendiri ya. Betul. Dari yang membangunnya, bahwa di sebelah timur mereka yang tinggal di sana hendak diyunanikan begitu. Daerah yang tadi tertutup, mereka mau buka ya supaya ngalami juga budaya Yunani. Tapi yang jadi masalah adalah dari teman-teman sesama orang beragama yang melihat kekristenan itu sesat sehingga mereka sendiri jadi mengalami tekanan. Di sisi yang lain ada kondisi geografis di area yang rawan bencana, rentan juga rawan bencana. Jadi bagaimana situasi ataupun bagaimana kondisi jemaat ini di antara pertama tekanan karena kehidupan iman mereka ditekan karena mereka dianggap sebagai sesat, berarti minority juga. Betul. Lalu kemudian mereka berada di wilayah area yang rentan bencana. Bagaimana mereka tetap bertahan, bagaimana mereka tetap survive. Nah, kita akan lanjutkan itu di segmen kedua. Kita akan melihat bagaimana penilaian itu dulu. Gitu ya. Yang tadi positif itu ya. Luar biasa di antara tekanan dari umat beragama lain yang sebetulnya masih satu akar begitu ya. Lalu kemudian dari daerah mereka sendiri yang rentan bencana. Bagaimana penilaian ya kepada jemaat itu. Kita akan ulas segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo.
Mau, mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu, Kakak. Jadi pangku nih. Evelyn cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun ia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Sahabat YKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Baru saja di segmen yang pertama, narasumber pada episode kali ini itu Bapak Pendeta Dani Purnama memberikan penerangan yang menarik ini ya tentang gambaran kota Philadelphia sendiri secara umum dan bagaimana nanti jemaat tersebut di antara tekanan dari Yahudi, yaitu dalam keyakinan Yudaismenya, dengan umat yang memeluk iman Kristen dan berada di area yang rentan bencana. Ya, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Bapak Pendeta Dani, kita mulai dengan pembagian suratnya. Bagian kita mulai masuk nih ya. Iya, pertama ini perkenalan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa maknanya itu? Maknanya kalau kita baca kenapa begini, bagian ini nggak ada kan di pasal 3 yang sebelumnya jemaat di Sardis? Beda. Ketika bicara pada jemaat Sardis beda memperkenalkan. Betul. Di sini kok inilah firman dari Yang Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apa artinya nih? Ya. Yang Kudus ini gelar ini kan sebenarnya hanya untuk Allah kalau sampai pakai Yang Kudus dengan huruf besar begitu ya. Karenanya ketika Yesus memperkenalkan diri sebagai Yang Kudus, mau menegaskan bahwa dia juga Allah. Ya. Oh, boleh ada orang beragama lain bilang sesat itu. Nabimu, gurumu sesat. Justru di titik ini ditegaskan dia adalah Yang Kudus dari Allah. Ya. Ini bukan sesuatu yang sesat. Ya. Tambah lagi, yang benar. Udah jelas kalau kata benar berarti asli, ya, sejati itu arti yang digunakan dalam bahasa asli Alkitab. Ya. Begitu pakai kata benar berarti dia asli dan sejati dan tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ya. Ini kan mau menegaskan apa tadi? Tadi jemaat sedang menghadapi tekanan, dianggap sebagai jemaat palsu, sesat. Ya.
mengikut orang yang palsu. Ya. Justru kepada jemaat yang sedang ada dalam kondisi ditekan seperti itu, Tuhan datang. Jangan takut. Aku adalah Dia yang kudus. Ini gelar buat Allah sendiri. Yesus memperkenalkan diri sebagai yang kudus yang dari Allah itu. Lalu aku ini yang benar. Orang kata kamu dianggap mengikut orang sesat. Tidak. Yang benar itu asli dan sejati. Tidak ada kepalsuan. Wah, jemaat di tengah kondisi itu mendengar begini kan pasti. Wah, diteguhkan lah ya pasti ya. Lalu ditambah memegang kunci Daud. Dari Yesaya 22 ayat 22. Simbol pemegang kuasa dan kendali. Makanya pegang kunci Daud itu sebagai simbol pemegang kuasa dan kendali atas seluruh kerajaan Daud. Kerajaan Daud itu kan seringkali menjadi wakil kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah sering diucapkan sebagai kerajaan Daud. Ya. Ini menjadi sebuah keyakinan bahwa di tangan Tuhan yang seperti ini, yang sejati, yang asli itu, Dia pegang kuasa. Dia pegang kendali atas seluruh kerajaan. Bahkan bukan cuma buat kerajaan Romawi. Ini kerajaan Allah gitu ya. Di mana kuasa dan kehendak Allah itu nyata. Perkenalannya begitu. Jadi Tuhan datang memperkenalkan diri untuk menjawab rasa gentar mungkin ya, takut yang sedang dialami oleh umat karena dicap sebagai palsu kamu, sesat kamu. Ya. Tuhan memperkenalkan dirinya seperti itu, mau menunjukkan bahwa Dia Allah sendiri, tidak ada kepalsuan dan Dia punya kuasa yang besar karena memegang kendali atas kerajaan Daud itu, atas seluruh umat kepunyaan Allah sendiri. Kira-kira Jadi kalau justru jemaat mengalami peneguhan. Di awal loh, bahkan sejak perkenalan ya, jemaat sudah diberi pastoral nih. Nih, Tuhan yang kamu percaya dalam itu situasi seperti itu. Bukan seperti yang kata orang, palsu, terus penyesat. Bukan. Allah yang sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Bahkan Dia pegang kendali. Wah, kira-kira kalau kita yang ada di posisi jemaat, wah, iya ya. Kenapa kita jadi gentar karena orang ngecap kita sesat? Kita kan ngikut Allah yang benar kok. Gitu pesan. Itu perkenalan tuh. Oke, Ya. baik. Itu di bagian perkenalan. Lalu kemudian setelah Allah memperkenalkan dirinya, Dia yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud itu. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ada bagian penilaian. Evaluasi penilaian ya. Apa maknanya ini? Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun kau menuruti firmanku. Masa ditutup buka ini artinya apa? Itu dia ya. Itu dia, menarik ya. Tutup buka ini. Iya. Jadi begitu diberi peneguhan dengan memperkenalkan diri, Tuhan langsung mengevaluasi jemaat ini dan evaluasinya positif. Tuhan tahu bahwa mereka posisinya rentan ya, lemah ya. Iya, minoritas, ditekan oleh umat beragama lain yang sebenarnya satu rumpun. Di tengah kondisi alam yang juga rapuh, mestinya sih punah cepat nih sebenarnya jemaat ini mestinya ya. Tapi lihat, ini hebatnya. Penilaian paling pertama juga positif banget ya. Dan tadi kita sembari bergurau bilang dibandingkan jemaat sebelumnya beda banget ini ya. Yang sebelumnya kayak gak ada bagus. Iya. Yang ini pertama-tama bilang aku tahu segala pekerjaan. Tahu. Sama, tidak ada yang tersembunyi. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Ingat konteksnya apa tadi? Kota ini dibangun untuk membuka menjadi pintu gerbang, membuka wilayah timur yang selama ini tertutup. Ya, ini konteks kotanya kan? Iya. Konteks itu dipakai oleh Tuhan. Sama. Aku itu membuka pintu juga. Dan pintu yang aku buka itu nggak akan bisa ditutup oleh siapapun lagi. Sebaliknya kalau aku nutup, nggak akan ada yang bisa buka. Gitu ya. Iya. Orang lain menutup pintu bagi orang Kristen. Bisa jadi kan, umat beragama lain malah menekan, menutup pintu buat kekristenan. Orang Yahudi menekan. Romawi juga mungkin menekan. Ya.
Tapi Tuhan justru buka pintu, buka jalan buat umatnya. Ya. Membuka pintu kan simbol bahwa ini pekabaran Injil juga terbuka bagi daerah di sana. Ya. Jauh ke timur, makin ke timur. Ya. Ke timur Kekaisaran Romawi. Seperti kota Philadelphia jadi pintu terbuka. Upaya meyunanikan ya daerah timur. Berarti umat di Philadelphia juga dinilai positif karena ini menjadi pintu gerbang mulainya pekabaran Injil masuk ke daerah timur, makin ke timur. Lihat ya. Dalam pandangan dunia mungkin lemah sekali jemaat ini. Tapi di pandangan Tuhan, kamu tuh justru jadi pintu yang aku buka loh. Dan kalau aku sudah buka, nggak akan ada yang bisa nutup jalan itu. Kamu mungkin lemah dari pandangan dunia, tapi kamu ini alat yang luar biasa hebat untuk Injil makin menyebar. Ini menarik banget Menarik ini. ya? Menarik ya? Jadi justru Iya, pintu yang terbuka ribut itu justru dipakai juga pada saat yang sama. Jemaat Philadelphia justru sangat potensial untuk melakukan pemberitaan Injil. Semakin ke Dan timur. ingat, yang membuka bukan jemaatnya, tapi Betul. Tuhan yang membuka sendiri pintu, yang membuka. buka jalan. Dan Betul. kalau sudah Tuhan buka jalan, Tidak ada nggak ada satupun. satupun yang bisa nutup lagi. Iya. Iya. Dan di kalimat selanjutnya, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Ya kan, lemah kan ini kan jemaat ini. Oh, jadi Tuhan buka pintu, tapi Tuhan tahu kekuatan mereka tidak seberapa, Tuhan tahu ya. Iya. Tapi sekaligus Tuhan juga tahu ketaatannya mereka. Nah, itu nilai Iya. kekuatannya sebenarnya ya. Tekanan dari luar, dari berbagai pihak itu, memang memberatkan. Maka Tuhan juga tahu kekuatanmu sebenarnya nggak seberapa sih. Lemah nih secara duniawi, lemah ini ya. Tapi, nah ini nih positifnya nih ya. Engkau tuh menuruti firmanku. Dan di tengah berbagai tekanan itu, engkau tidak menyangkal namaku. Jadi apa ini? Ini soal ketaatan dan kesetiaan kan. Ini nilai plus, nilai tambah yang jadi modal besar ketika orang dipakai oleh Tuhan untuk membagikan kabar baik ke tempat-tempat yang lain. Ya. Perlu ketaatan dan kesetiaan kan? Kalau cuma mengandalkan kekuatan diri sendiri ya kita rapuh lah, nggak akan kuat. Apalagi di tengah tekanan, di tengah banyak kesulitan, pasti nggak mudah. Itu yang kemudian dilihat sebagai sumber kelebihan dan kekuatan jemaat yang kekuatannya sebenarnya nggak seberapa dalam pandangan dunia. Tapi di mata Tuhan, ketaatan dan kesetiaan mereka dianiaya, nggak menyangkal. Dianggap palsu, mereka tetap setia pada Tuhan. Dan itu menjadi sumber pujian Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Ya. Pujian itu langsungnya datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Nggak datang dari pihak lain. Nah, itu menarik. Kadang-kadang Menarik kita loh. mencari pujian itu kan dari pihak lain. Lalu kita menggantungkan kekuatan kita, semangatnya. Minta validasi dari orang lain. Aku nih bagus gak sih gitu ya. Ini jemaat dipujinya langsung oleh Tuhan. Ya. Iya loh. Bukankah itu yang mestinya jadi juga pembelajaran buat kita ya? Iya. Bahwa kita nggak mencari puji-pujian dari manusia. Kita mau menyenangkan Tuhan berarti ya mestinya evaluasinya dari Tuhan sendiri. Itu nggak gampang nih karena kita pengennya dipuji. Ya wajar sih ya kadang ya. Kita juga seneng sih bahwa ada pujian ya. Tapi jangan sampai pelayanan kita itu melulu akhirnya untuk mencari puji-pujian dari pihak manusia. Dapat pengakuan, validasi dari Betul. orang lain dan terus haus akan Terus validasi. akhirnya mengejarnya itu kan. Yes. Iya. Bukan lagi mempertahankan kesetiaan, ketaatan demi mengikut Tuhan, tapi akhirnya cari ininya nih. Sampingannya ini ya. Iya. Yang sampingan malah jadi utama, cari Iya. puji-pujian akhirnya. Nah, yang Tuhan lihat dari jemaat di Philadelphia adalah ketaatan mereka. Dan kesetiaan. Baik. Setiaan mereka pada Tuhan. Baik, Pak Pendeta, kita lanjut. Ini Oke. ada bagian di ayat selanjutnya yang Iya. menarik ya. Lihatlah beberapa orang Nah, ini. dari jemaah iblis. Benar. Ini siapa yang dimaksud beberapa orang dari jemaah iblis? Mereka yang menyebut dirinya orang, tetapi sebenarnya tidak ada. Siapa mereka Ya. ini? Jadi kan memang tadi bahwa sudah ada tekanan dari sesama umat beragama lain. Ya. Dan umat beragama itu juga mengaku sebagai umat Tuhan kan? Iya gitu ya.
Nah, ini keras sekali berarti. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis. Jemaah iblis ini simbol dari orang-orang Yahudi yang tadi, yang menekan. Ya. Yang secara ritual agama tampak saleh, tampak religius. Tapi sebenarnya kemudian di balik itu mereka banyak topeng-topeng kepalsuan. Ya. Penuh dusta. Sekarang orang-orang ini berkuasa menekan orang-orang Kristen. Ya, tapi Tuhan gak tinggal diam. Mereka akan diserahkan dan tersungkur nantinya di hadapan umat Tuhan yang justru ini yang asli, ini yang taat, ini yang setia. Tuhan gak akan biarkan itu. Ya. Boleh mereka berkuasa sekarang, mereka kemudian tampak kehidupan ritualnya begitu saleh, tapi Tuhan akan ungkapkan kebenarannya. Tadi ingat, yang benar, aku ini yang benar. Maka akan diungkap yang benar, dan efeknya apa? Mereka akan diserahkan dan tersungkur di hadapan umat Allah yang sejati, yang setia dan taat itu. Orang Yahudi kan yakin Allah itu begitu mengasihi mereka. Berpihak pada mereka saja. Umat pilihan Tuhan. Iya. Ya. Namun justru mereka akan mengaku bahwa Allah mengasihi bukan sekedar karena kamu turunannya siapa. Allah mengasihi umat yang setia dan taat kepadanya. Dan itu yang terjadi, dialami oleh jemaat di Philadelphia. Baik Pak Pendeta, ini menarik ya. Jadi di antara ada sekelompok orang saja begitu yang disebut jemaah iblis yang merasa diri lebih benar, lalu kemudian menuding orang lain itu sesat, lalu kemudian menekan dengan segala powernya. Justru Tuhan bilang, aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu. Kita akan melihat di ayat selanjutnya nih ya, berkaitan dengan apa janji Tuhan, sekaligus juga ya pasti nasihat Tuhan untuk jemaat di Philadelphia agar dalam segala tekanan itu mereka tetap setia. Kita akan lanjut segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Shalom adik-adik, hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Gigi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Gigi, sahabat yang asyik. Hai Kidos. Ku datang dan Inci, betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time.
Sahabat EKB, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13 dengan judul yang lemah namun tak dibiarkan punah. Jemaat Philadelphia. Sahabat, kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup, dan saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang tersedia karena Bapak Pendeta Dhani Purnama, narasumber pada episode kali ini, mengulik teks ini ya, ayat demi ayat. Sahabat dapat memberikan tanggapan di kolom komentar ataupun juga bisa bertanya di kolom komentar. Baik Bapak Pendeta Dhani, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup ini. Di ayat 10, ya. Karena engkau memelihara firmanku untuk tabah, aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang. Ini berkaitan dengan janji Tuhan. Iya, betul. Apa maknanya ini? Jadi, kepada umat yang tetap taat dan setia, Tuhan juga tidak tutup mata, ya. Karena engkau sudah setia juga memelihara kebenaran firmanku, maka aku pun akan memelihara engkau. Ya, itu janji yang kuat sekali, ya. Memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang. Umum orang memahami hari pencobaan itu menjadi tanda akhir zaman. Sangat mengerikan. Karena pada akhir zaman itu, ya orang cuman pikirnya akhir zaman itu berarti kita akan dibebaskan, lalu masuk ke kerajaan kekal gitu ya. Tapi ingat juga hari itu adalah hari penghakiman kan. Bahwa di hari itu juga orang akan diminta pertanggungjawaban. Akan dilihat apa yang sudah dikerjakan. Buat orang yang memelihara hidup dalam kebenaran dan kesetiaan, ketaatan pada Tuhan, ya jelas hari penghakiman itu jadi hari yang menyenangkan, ya. Tapi kalau tidak, sebaliknya, hari penghakiman itu malah jadi hari yang mengerikan lah, menakutkan karena diminta pertanggungjawaban, tidak bisa bertanggung jawab. Ya berarti masuk bukan dalam kebahagiaan Tuhanmu itu sih. Ya, satunya lagi, ya, dalam kengerian. Nah, di tengah keadaan mengerikan seperti itu, percayalah umat Tuhan akan ada dalam perlindungan Tuhan sendiri. Tuhan memelihara, Tuhan yang akan menjaga. Seperti umat begitu taat, tekun memelihara kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan yang sama akan tekun juga menjaga dan melindungi umatnya. Itu kalau yang untuk hari pencobaan. Nah, tapi juga pemeliharaan Tuhan kan terjadi bukan hanya nanti. Ya, iya. betul. Kita kadang-kadang kan, ya nanti upahmu besar di sorga. Oh, mengikut Tuhan upahnya nggak hanya nanti, tapi juga sejak sekarang. Pemeliharaan Tuhan nyata. Tadi saja sudah bukan mulai omon-omon ya. Iya, bukan omon-omon. Tadi aja sebenarnya udah mulai ada nuansa kan. Iya. Nanti umat yang membuat kamu susah itu justru akan tersungkur di hadapanmu. Siapa? Kalau mengandalkan kekuatan jemaat sendiri, lemah, mereka nggak akan bisa membalikkan keadaan. Siapa yang melakukan itu? Ya Tuhan. Tuhan yang melindungi dan menjaga itu juga Tuhan yang bertindak. Ya. Tuhan yang akan terus menyertai perjalanan umat. Baik nanti di ujungnya maupun sejak sekarang ini. Ya. Dan janji seperti itu kan mestinya juga buat kita sekarang. Ya. Bahwa umat yang hidupnya penuh ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dalam tanda petik ada upahnya. Ya kita tidak kemudian mengejar upah. Ya, betul. Bahwa sudah dari awal sudah dapat berkat kok, sudah dapat anugerah. Tapi pasti Tuhan perhitungkan. Aku melihat. Nah itu kan Tuhan melihat. Nggak ada yang tertutup di mata Tuhan. Dan itu juga yang terjadi. Begitu Bu Santi. Ya. Ini ada yang menarik juga berkaitan dengan janji ya. Di ayat 12, siapa yang menang ia akan kujadikan pilar dalam bait suci Allahku. Apa ini ya? Makna pilar ini? Iya. Sebelum nyampe pilar malah ayat sebelumnya ada Bu Santi. Dikatakan aku datang segera. Iya. Jadi Tuhan tidak berlambat-lambat ketika melihat umat ada dalam ancaman, tekanan, bahaya. Aku datang segera. Nggak nunggu nanti akhir zaman. Ya. Aku datang segera. Dan yang dia minta, peganglah terus apa yang ada padamu. Apa itu? Kesetiaan dan ketaatan. Ya. Umat yang lemah dalam tekanan ini diminta untuk terus jaga itu.
Ya, pegang terus. Karena ia akan segera bertindak. Dia akan datang. Nggak lama-lama. Yang diminta dari jemaat adalah setia tadi. Kalau itu yang terjadi, maka mahkota yang sudah jadi milik umat itu nggak akan bisa direbut orang. Nggak akan bisa diambil oleh orang. Yang dikaruniakan kepada mereka, kalau mahkota ini kan berarti tanda pemenang ya, sudah dikaruniakan kepada mereka sebagai pemenang itu nggak akan bisa direbut oleh yang lain. Tapi diminta pegang apa yang sudah kamu jalani ini. Ya. Lalu lanjut sesudah itu tadi, Bu Santi udah pengen langsung ke bagian satunya ya, yang bagian kamu akan kujadikan pilar. Kalau dulu pakai istilahnya soko guru. Nah itu di TB1. Di TB1? Iya, soko guru. Soko guru itu kan berarti tiang yang menyangga, yang membuat itu aman ya. Kujadikan pilar di bait suci Allahku dan tidak akan keluar lagi dari situ. Bayangin, jadi orang-orang yang lemah ini, di pandangan dunia lemah, tapi karena kesetiaan, ketaatan mereka, dan karena Tuhan bekerja untuk mereka, malah menjadi pilar loh. Tiang utama. Bayangin. Mana bisa sih, kalau lemah itu yang nggak akan bisa jadi penyangga dong ya. Tiang apalagi utama. yang rentan bencana. Apalagi yang rentan. Tapi justru Tuhan memandang mereka cakap untuk itu. Karena kesetiaan dan ketaatan mereka itu, mereka menjadi tiang utama di sebuah rumah. Sebagai penegak, penahan, supaya rumah itu kokoh berdiri, tidak mudah runtuh. Philadelphia adalah kota yang memang sering kena gempa. Bahkan pernah luluh lantak rata. Karena gempanya besar sekali. Rata dengan tanah. Saking dahsyatnya gempa itu. Ya. Mereka yang tetap tekun dan setia, dijanjikan oleh Tuhan akan jadi tiang kokoh yang menopang iman umat Tuhan. Supaya tidak gampang goyah, supaya tidak gampang runtuh, karena gempa, persoalan, dan penderitaan. Ya. Mereka tidak akan keluar lagi dari situ. Kalau saat gempa kan biasanya orang akan berlarian kan, keluar dari bangunan karena takut tertimpa ya. Tapi lihat, karena mereka ini jadi tiang penyangga iman, tekanan seberat apapun nanti, goyangan, goncangan seberat apapun, mereka nggak akan ketakutan lari keluar. Karena ini rumahnya aman. Ya. Bangunan iman mereka kokoh. Ya. Karena kokohnya iman mereka, mereka tidak perlu keluar dari rumah Tuhan. Tidak perlu lagi mengungsi. Ya. Cukup aman ada di rumah Tuhan. Ya. Bayangin ya, dari orang yang tampaknya lemah, justru menjadi pilar bait suci, dari TB1 soko guru, penyangga. Yang utama loh, itu berarti tiang utama. Yang membuat itu jadi aman rumah itu. Ya. Di kalimat selanjutnya masih di ayat 12, padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Ini apa artinya, Pak Pendeta? Jadi, tadi kota Philadelphia ini kan sering kena gempa. Luluh lantak, dibangun lagi. Begitu dibangun, diberi sebutan baru biasanya. Ada nama baru terus gitu. Ya. Tapi kali ini ditegaskan, padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, dan namaku yang baru. Nama Tuhanlah yang baru buat umatnya. Karena kesetiaan mereka kepada umat Tuhan ini akan diberikan nama baru. Kalau kota bisa baru gara-gara dibangun lagi, ini karena umat yang setia, taat kepada Tuhan, kepada mereka, tidak akan lagi diganti namanya. Nama baru ini tidak akan pernah diganti lagi, karena nama Kristus tertera di sana. Ya. Jadi milik punyaannya. Ya. Jadi kepada yang setia itu, memang betul akan ada nama baru, tapi nama yang tidak akan pernah diganti lagi. Karena nggak akan ada lagi gempa yang bisa menghancurkan. Ya. Seberat apapun persoalan tidak akan meruntuhkan mereka. Tetap teguh di dalam Tuhan. Nama baru itu melekat dalam hidup mereka. Nama Kristus sendiri. Ya. Dan siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan itu selalu apa sama. yang dikatakan Roh. Itu selalu sama semua. Surat jemaat ditutup dengan itu ya. Jadi Allah memperkenalkan diri, Allah menilai, Allah memberi nasihat dan janji Tuhan. Maka siapa yang bertelinga, dengarkanlah.
baik saya maupun juga para sahabat. Iya, Baik, Bapak Pendeta Dhani, kita tiba di menit-menit terakhir ya di segmen Iya, ini. Dalam setiap ulikan di setiap ayat, Bapak Pendeta Dhani sudah memasukkan sebetulnya beberapa relevansi, tapi Bapak Pendeta bisa memberikan apa ya? Semacam mengkristalisasi Iya. pesan-pesan yang Betul, tadi betul. sudah ada di setiap Iya. segmen di segmen penutup ini. Iya, baik. Iya, memang ada beberapa hal yang bisa kemudian kita jadikan poin ya untuk pembelajaran buat kita di masa kini. Yang pertama, kelemahan atau kekuatan yang tak seberapa jangan membuat kita kemudian goyah, lalu minder. Ya, ya tentu dalam kehidupan berjemaat kita juga ketemu dengan gereja yang mungkin yang nggak seberapa kekuatannya, tapi bukan berarti tidak bisa berkarya. Ya, Philadelphia kalau dalam pandangan dunia lemah, tidak seberapa. Bahkan Tuhan sendiri bilang, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Ringkih. Tapi Tuhan memakai mereka pertama untuk jadi apa? Pintu gerbang, membuka ke penginjilan ke arah timur. Yang kedua jadi apa tadi? Penyangga. Tiang penyangga, tiang utama, Ya. pilar yang membuat kokoh rumah Tuhan. Jadi kalau kita melihat diri kita membandingkan sama keluarga lain, ya, pribadi lain, gereja lain, lalu kita merasa kok kita kecil ya, jangan minder, ya, jangan kemudian merasa nggak berguna, ya. Lalu kita merasa, wah kayak gini sih kita gampang roboh nih, dulu, ya. Toh kita nggak berdiri sendiri, ada Tuhan yang melihat dan menilai. Itu dia tadi. Ya. Pertolongan Tuhan datang segera, aku datang segera. Sekalipun dalam keadaan lemah, tapi tidak dibiarkan punah, itu kan judul kita ya. Iya. Ya, tidak akan pernah dibiarkan punah, karena dia tahu potensinya besar kita itu. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita dipakai menjadi rekan sekerja Tuhan. Tuhannya yang besar. Iya. Sehingga yang tampak kecil pun, selain tidak akan dibiarkan punah, malah dipakai menjadi alat yang luar biasa besar. Efeknya malah jadi besar. Yang diminta dari kita tadi apa? Setia dan taat kepada Tuhan. Di tengah berbagai tekanan, di tengah berbagai kesulitan, mungkin juga pencobaan, ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan menjadi sesuatu yang itu nilai positif dan kuat yang Tuhan lihat. Dan Tuhan tidak tutup mata dengan itu. Karena sebagai umat Tuhan di masa kini, kita juga diminta untuk melakukan yang sama. Pegang terus kebenaran, jaga terus, taat, setia pada Tuhan. Nanti Tuhan kemudian menolong, melindungi, memelihara, bahkan menjadikan kita sesuatu yang tak terduga, seperti umat Philadelphia ini. Jadi pintu yang tidak bisa ditutup lagi oleh siapapun. Mahkota pun juga akan diberikan, tidak akan satupun yang akan merebutnya. Nggak akan bisa ada yang merebut. Lalu bahkan menjadi pilar utama di rumah Tuhan. Pasti bukan karena kitanya kan berarti. Jelas, kan? karena Tuhan yang besar. Kalau kita yang besar. Tadi ya sejauh kita setia dan taat. Betul. Baik, para pemirsa, kita bisa bercermin ya dari surat kepada jemaat di Philadelphia, ketika mungkin di antara kita ataupun kita merasa jemaat yang kita layani ya kecil, ringkih, tidak punya banyak kekuatan, lalu kita mulai tengok-tengok kanan kiri, kok kita kecil, kok kita nggak seberapa, apa yang salah sama kita, mungkin begitu. Kenapa Tuhan menempatkan kita dalam situasi-situasi seperti ini? Kita bercermin dari jemaat di Philadelphia dalam tekanan, tetapi juga sekaligus dalam area yang mereka tempati rentan bencana, mereka menunjukkan ketaatan dan kesetiaan, dan Tuhan melihat kesetiaan mereka, dan Tuhan meneguhkan mereka, memberikan janji kepada mereka agar mereka tetap setia, sebab tidak ada seorang pun yang akan mengambil
mahkota bagi setiap kita yang setia dan taat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Pak Pendeta Dani, terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Ketika tayangan ini boleh memberkati sahabat-sahabat dapat memberikannya, menyebarkannya kepada sebanyak mungkin orang, dan tentu saja boleh menekan tombol like maupun subscribe sehingga mendapatkan update dari tayangan IKB TV. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Mari Bapak Pendeta dapat memimpin kita dalam doa. Mari Bu Santi dan sahabat YKB kita berdoa. Ya Tuhan, hidup yang kami jalani sebagai umat kepunyaan-Mu adalah hidup yang terberkati. Mungkin kami tidak besar, bahkan kekuatan kami tidak seberapa. Kami lemah, kami juga tidak lepas dari yang namanya tekanan dan aniaya penderitaan. Tetapi kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan hadir, datang dan bertindak segera untuk memelihara, melindungi, dan memberikan yang terbaik. Tuhan tahu betul kekuatan dan potensi kami. Kami belajar hari ini dari satu jemaat yang tampak lemah dan tidak seberapa kekuatannya, tapi dipakai Tuhan begitu hebat untuk menjadi pintu gerbang pekabaran Injil yang tidak akan pernah bisa ditutup oleh siapapun lagi. Yang memegang teguh mahkota kesetiaan dan ketaatan yang tidak mungkin direbut oleh siapapun lagi. Yang dijadikan Tuhan sebagai pilar utama di rumah Tuhan yang menguatkan, mengokohkan iman banyak orang. Kami mau memberi diri kami, memelihara hidup kami, taat dan setia kepada Tuhan. Supaya seberapapun kekuatan kami, Tuhan memakai kami menjadi alat kebaikan di tangan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami boleh pelajari bagian Alkitab dan mendapatkan pembelajaran di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.